Susuk ini menjadi sesuatu negatif di masyarakat karena memang dari dahulu kala orang-orang yang memakai susuk ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan negatif. Kadang dia ada berbentuk benda, kadang tidak. Dia keluar dari pori-pori, keringat atau dari apa gitu. Itu berarti komanya nggak ada sebab ya awalnya? Awalnya tidak ada sebab apa-apa, Serangan serangan goib itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu membahas tentang susuk, yaitu rahasia di balik jarum susuk emas. Dan telah hadir show kita tamu-tamu kita yang istimewa. Kebetulan ada 2 orang saat ini. Beliau seorang pakar spiritual dan satu lagi beliau seorang ahli tusuk jarum emas. Mari kita sambut Madam Louis dan Master Chi Kobyong. Madam Louis, selamat malam. Assalamualaikum. Master Chi, malam. Malam, Mas. Gimana kabarnya Madam? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Dan apa nih perkembangannya Madam nih saat ini nih? Ada kegiatan apa yang baru-baru ini gitu? Kebetulan kemarin kan udah habis launching buku kitab Aura, terus bikin beberapa workshop untuk program money healing di beberapa perusahaan. Dan kebenaran kemarin itu juga habis dapat award ya, Citra Paranormal Berprestasi 2026. Kebetulan aku udah 3 tahun dapat berturut-turut itu awardnya. Terus ini aku mau bikin satu program kayak rumah aftercare, jadi khusus pengobatan untuk orang-orang yang tidak mampu. Mulai besok akan diadakan pembangunannya di sekitaran daerah Gunung Salak, Mas. Oh, berarti itu lebih ke sisi kemanusiaan ya berarti? Iya, lebih ke recovery karena kan mungkin kalau orang pasang susuk, kalau orang puter giling, pengasian pasti orang harus bayar sesuai price ya. Tapi ada di sisi lain yang saya memang harus kayak ada sosialnya. Jadi kita mendirikan rumah aftercare itu karena banyak saya lihat masyarakat yang kalau misalnya berobat itu nggak punya uang. Walaupun mungkin punya BPJS, kan BPJS sendiri juga kan nggak semua mengcover yang penyakit sekarang kayak gitu. Jadi kita buat bagi masyarakat yang tidak punya uang nantinya akan bisa diterapi di situ, Mas. Makanya kita pilih tempatnya Gunung Salak itu karena selain view-nya pegunungan, kita cari udara segarnya. Jadi kayak buat retreat kayak gitu. Berarti ini akan dibangun satu tempat di situ gitu, Madam? Iya, satu tempat. Kebenaran besok baru kita mulai pembangunannya. Rencananya kapan Madam itu bisa Selesai. berjalan gitu? Mungkin berjalan start awal 1 bulan ke depan karena kan kita buat berupa saung. Jadi nanti kayak mandinya outdoor dari mata air. Jadi kayak Mas kalau ngelihat di Bali ada melukat-melukat itu ya, the Holy Spirit Water itu kan kenapa orang mesti melukat pembersihan jauh-jauh ke Bali. Sementara di Jakarta sendiri kita punya Gunung Salak yang banyak tempat air-air suci, di sana kan banyak juga. Berarti emang intinya dia juga memanfaatkan mata air ya? Iya, jadi nanti kita akan mengadakan kayak misalnya the Holy Spirit Water, tapi untuk wilayahnya ini dari 1 jam dari Jakarta gitu. Jadi kita punya tempat melukat sendiri gitu. Luar biasa ya. Ada aja perkembangannya pasti Madam ya. Nah, selamat malam nih Master Chi nih. Baru sekali ke Kumis, salam kenal, saya Oik. Malam. Gimana kabarnya Master Chi? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sehari-harinya? Pekerjaan saya adalah tusuk jarum, akupuntur untuk orang-orang yang stroke dan stroke, saraf kejepit dan lain-lainnya ya. Pekerjaan yang berat juga. Kebelakangan ini banyak yang kena santet dan pembersih susuk. Berarti kalau di sini emang basicnya Master Chi ini akupuntur ya berarti? Apa lebih ke mana nih? Maksudnya itu kan kayak non medis dan medis nih. Iya. Awalnya non medis dulu berarti? Apa medis dulu? Medis dulu. Medis dulu. Secara medis baru sekarang ada kasus-kasus tertentu yang iya, yang untuk mengeluarkan. uh-uh. Tapi mengeluarkan aja nih ya? Mengeluarkan.
Kalau untuk pasang kembali saya nggak bisa. Oke. Nanti kita tanya-tanya lagi ya. Iya. Maksudnya, nah sekarang kita tanya Madam dulu nih. Belum lama ini tadi katanya dapat award Citra Wanita Berprestasi. Gimana sih itu maksudnya? Saya juga baru tahu ternyata ada award gitu. ya. Ada award untuk praktisi gitu iya. loh. Sebenarnya kalau award spesial untuk praktisi itu ada, saya ada dapat juga. Tapi kalau yang ini bukan khusus untuk praktisi, Mas. Jadi semua kalangan di situ bisa dapat award. Misalnya dia ahli akupuntur bisa juga, misalnya hipnoterapi bisa, praktisi ahli energi healing bisa, pebisnis bisa. Jadi itu memang ada beberapa praktisi yang dapat juga barengan saya. Jadi di situ bukan hanya khusus dari spiritual aja gitu. Dari segmennya berbeda gitu. Itu lebih general yang kalau yang kemarin. Tapi 3 tahun berturut-turut saya dapat. Itu nggak tahu mereka nilainya dari mana. Mungkin karena saya ngarang buku kitab Aura kemarin kayaknya. Nah seru tuh. Maksudnya Madam juga kan katanya kemarin ngeluarin buku Aura ya. Iya. Cerita awalnya dibikin ide buku itu tuh gimana sih? Banyak Karena saya sempat baca nih. baca. Ya Udah baca ya? lumayan relate sih, maksudnya ternyata emang orang biasa bisa mempelajari itu ya, walaupun nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut atau lebih biar nggak pikirannya benar gitu lah tentang aura ya harus tanya praktisi kayaknya untuk habis baca buku itu ya, kayaknya seperti itu yang saya lihat gitu. Gimana idenya tuh apa awalnya? Idenya awalnya bikin buku itu sebenarnya kalau bisa ngebaca buku itu perjalanan hidup saya sih sebenarnya, Mas. Itu perjalanan. Jadi ya kalau buku itu bisa sampai kepada seseorang membaca, berarti ada perjalanan daripada histori hidup saya di sana. Perjuangan saya bisa sampai ke titik ini di sana. Terus yang kedua, untuk membuka mata masyarakat, kalangan masyarakat bahwasanya aura itu enggak klinik yang seperti dipikirkan orang. Terus ada kadang masyarakat menilai bahwasanya kalau bisa lihat setan, auranya udah terbuka atau gimana, enggak. Dan banyak praktisi yang misalnya mengetahui soal aura tetapi sebenarnya belum sampai kepada knowledge ke sainsnya gitu. Karena sebenarnya pelajaran tentang aura itu dalam, bukan cuma kita misalnya aura warna hanya sebatas color, enggak. Saya cuma mau nanya di situ tuh Madam nyantumin link-link untuk kita mau tahu aura kita tuh apa. Iya. Itu link dari mana ya Madam? Maksudnya apakah itu Madam yang bikin atau gimana? Iya. Kita punya namanya Warna Jiwa. Jadi kita punya website sendiri. Jadi Warna Jiwa. Misal kalau Mas warna uang Mas, financial Mas apa, itu aku bisa tahu. Kalau aku blueprint warna uang aku tuh pink. Jadi misalnya pink. Jadi berarti yang berhubungan dengan pink itu bisa untuk akses financial aku. Jadi ada blueprint untuk aura keuangan, ada blueprint untuk relationship ada gitu. Jadi kan sekarang Mas kalau bisa lihat di IG atau di TikTok ada personal color analyze gitu. Ya maksudnya berarti itu aman lah ya link-link Aman, itu ya. iya, itu memang kita link dibuka. sendiri. Okay. Iya, kita punya website sendiri itu untuk color. Sebenarnya buat penjualan online atau offline ya kebanyakan Madam sekarang? Kalau buku kebanyakan aku tidak jual secara pribadi sih. Lebih banyak kan kalau workshop itu saya udah kasih free. Atau untuk klien-klien saya itu saya kasih free gitu. Gitu. Jadi kalau yang mau beli silakan beli, tapi kalau yang udah jadi klien saya biasanya saya kasih free bukunya gitu. Oke. Tapi sejauh ini memang sudah tersebar kayak bukunya ya? Iya, karena kan di agama kita juga kan kayak di Muslim memang ada ayat-ayat yang berhubungan dengan aura itu sendiri, tapi disebutnya tajali. Di buku itu juga ada saya sebutkan gitu, dan tidak dikatakan itu aura, lebih ke tajali. Aura itu adalah cahaya gitu. Benar. Nah, Madam masih sibuk Kak soal hipnoterapi? Iya, nah ini buku yang ketiga, mungkin akan launching 3 bulan ke depan. Aku bikin buku tentang hipnoterapi by human design. Jadi misal ketika kayak kata Mas tadi sebelum kita syuting itu, kalau orang udah terlahir dengan takdirnya, perangkatnya begini, nah bagaimana caranya dia buat moving, bukan ngerubah ya, kalau saya bilang ngerubah takdir,
nanti banyak audiens yang bertentangan dengan saya gitu. Jadi meminimaliskan takdir itu bagaimana, terus kita memperbaiki. Jadi saya akan membuat satu buku tentang human design hipnoterapi. Jadi bagaimana cara kita meminimalis takdir kita dan bagaimana cara kita memperbaiki takdir itu sendiri gitu. Jadi itu baru satu-satunya nanti buku di Indonesia yang ngebahas itu. Tapi nanti mau langsung dihak patenkan gitu supaya nggak bisa ini orang lain lagi Diakuin itu. orang lain. Iya, sama buku auranya juga nanti mau saya buat ke Haki. Tapi hipnoterapi ini pasiennya makin banyak, Madam. Nggak tahu di 2026 hipnoterapi makin banyak kliennya, nggak tahu, banyak yang stres kali Mas. Tapi katanya kan kalau menurut informasi yang kita tahu nih banyak kan anak Gen Z yang datang Iya, katanya. banyak banget sekarang Dia anak mental Gen Z. health-nya keganggu dan traumatik gitu. Kira-kira emang biasanya karena apa? Kebanyakan itu yang datang kan mental health-nya itu berhubungan dengan anxiety sih Mas, yang saya banyak klien itu ya. Karena sekarang banyak orang tua yang sibuk sekali dengan pekerjaan. Jadi misal udah punya duit, yang penting anak dikasih duit gitu. Jadi ya anak itu banyak menjadi stres. Jadi 2026 itu banyak sekali pasien yang Gen Z itu yang mental health, insomnia, susah tidur, terus anxiety kebanyakan tuh. Terus nggak confidence, jadi kayak anak mami papi banget. Sedikit-sedikit cengeng, mental tempe, kebanyakan kayak gitu. Gimana cara ngobatin mereka? Biasanya kalau cara ngobatin mental yang kayak gitu, terus anxiety itu biasanya gini, kita cari dulu dia grow up itu dia dididik orang tuanya dari kecil seperti apa. Dicari fase yang Iya, bikin fasenya. Yang kedua, kita akan cari sumber rasa cemas itu dari mana. Jadi biasanya kalau saya ketemu klien, saya selalu bilang, hari ini ketemu kita bukan sesi penyembuhan, enggak. Jadi jangan berharap kamu datang ke saya kamu sembuh. Tetapi sesi yang datang adalah kamu mengenali rasa kamu itu dari mana gitu. Jadi kalau kita bilang untuk menyembuhkan, biasanya anak Gen Z itu otaknya langsung moving. Gue diapain nih gitu. Jadi bahasanya harus lebih diganti. Kita ketemu sesi ini bukan untuk penyembuhan, tetapi untuk mengenal rasa cemas kamu itu dari mana, rasa tidak confidence kamu dari mana, kenapa rasa itu kamu pelihara, kenapa rasa itu nggak kamu lepas. Itu kan sesuatu yang implan, jadi lebih kayak edukasi gitu. edukasi dan lebih kayak terapi psikolog ya. Iya, jadi hipnoterapi itu kalau kita pakai SOP ketika kita belajar dulu ngambil sertifikasi, kebetulan aku sertifikasi BNSP ya negara, jadi aku bisa ngajar di company kan. Nggak seperti itu Mas, kalau udah di lapangan. Lebih kayak pendekatan kita ya kayak saya sebagai seorang ibu. Jadi saya kalau bertanya ya saya kayak nanya sama anak saya gitu. Jadi sejak kapan rasa cemasnya? Terus kalau itu terjadi kapan, where, di mana gitu. Ya dari situ kita langsung bisa tarik benang merahnya mau diapain nih orang gitu. Cepet sih. Baru Cuma di 2 situ pertanyaan kita bisa tarik, oh ini penyakitnya gitu. Dan kebanyakan kasusnya mirip-mirip kan. Itu pasti nggak confidence, mental tempe, anxiety, merasa ditinggal orang tua, udah itu aja penyakitnya, nggak ada yang lain. Oke. Nah kali ini nih kita masuk ke ilmu mistis nih versi susuk nih ya. Kenapa tuh kalau ngomongin susuk bawaannya negatif gitu pembawaannya Madam? Kan susuk itu bukan sekedar benda tapi sesuatu yang ikut dimasukkan ke tubuh. Menurut seorang Madam tuh kayak gimana sih pengertian susuk itu sendiri gitu? Tapi kalau Mas Oi kalau ngomongin susuk seneng ya? Enggak dong, bukan senang maksudnya. Ya mungkin pemirsa kumis di rumah pengen tahu gitu. Sebenarnya kalau Madam ini kan kayak praktisi yang sudah agak modern ya bisa dibilang gitu. Yes. Jadi mungkin statement-statement Madam tuh sobat kumis mau dengar gitu, lebih kayak gitu. Gimana menurut Madam? Apa tadi pertanyaannya Mas? Pertanyaannya itu kan susuk itu sebenarnya selama ini negatif. Ya. Asumsi masyarakat tentang susuk itu ya negatif lah. Nah kalau belum lagi ada statement yang susuk itu memasukkan sesuatu ke tubuh gitu. Gimana menurut Madam? Nah sebenarnya kenapa susuk ini menjadi sesuatu negatif di masyarakat? Karena memang dari dahulu kala orang-orang yang memakai susuk ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan negatif pandangan masyarakat awam. Misal wanita-wanita malam mau pakai susuk. Nah coba kalau zaman dulu nih kalau ada orang, ih kamu pakai susuk, pasti orang malu.
Tapi kayak zaman sekarang enggak juga kok gitu. Banyak kok wanita-wanita kantor yang datang ke saya pasang susuk pengasihan. Coba memang susuknya mungkin beda ya, susuk apa kayak gitu. Nah, yang membuat itu menjadi tabu di kalangan masyarakat karena pemakai daripada objek dari susuk itu sendiri biasanya adalah orang-orang yang atensinya ke arah negatif. Misalnya ngerebut laki orang, misalnya cewek-cewek nakal, itu kan zaman dulu. Jadi karena sebagai objek pemakainya adalah orang-orang yang bertujuan negatif, jadi susuk ini menjadi sesuatu yang negatif. Padahal sebenarnya di kalangan-kalangan pejabat susuk itu juga dipakai. Contoh misal anggota DPR, bahkan saya nggak usah sebutkan lah ya pejabat-pejabat mana itu memakai kok. Cuma atensinya mungkin yang berbeda gitu, porsinya berbeda gitu. Terus kalau masalah yang kedua, memasukkan benda ke dalam tubuh itu, menurut Madam gimana? Kalau di kalangan keyakinan kan haram dong kalau memasukkan benda ke dalam tubuh sebenarnya. Iya. Tetapi kan sekarang kita sudah mulai kan merubah susuk itu menjadi kayak susuk serbuk. Jadi yang tadinya susuk Mas Jarum Mas itu kita olah menjadi susuk serbuk. Jadi nggak perlu sampai melukai kayak gitu. Memang untuk kalangan agama tertentu susuk atau benda yang dimasukkan ke dalam tubuh itu sebenarnya nggak boleh. Contoh misal tato alis kan sebenarnya nggak boleh, tapi dibuat sulam alis, jadi tingkat kedalamannya itu nggak sampai melukai, nah nggak sampai ngeluarkan darah, nah itu masih boleh gitu. Tapi kalau kalangan masyarakat sekarang susuk itu udah nggak tabu sih Mas kayaknya. Oke. Ada pertanyaan berikutnya itu kenapa orang memakai susuk auranya langsung berubah? Bahkan orang bisa tertarik tanpa alasan gitu Mas. Ini yang pertanyaannya di sini, maksudnya apakah susuk semenarik itu gitu untuk dibahas, dalam artian apa bukan cuman efek placebo doang atau cuman kepercayaan diri bohongan lagi gitu ya, sugesti gitu. Nah, sebenarnya itu bisa dua hal Mas. Tadi yang Mas sebutkan itu ada benarnya juga gitu. Misal si praktisi itu bisa mensugesti si klien itu bahwasanya wah kamu pakai susuk ini cantik. Nah, itu bisa juga yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa ketika orang dipasang susuk tiba-tiba auranya itu berbeda dan tiba-tiba ada orang misalnya datang ke dia. Karena sebenarnya di sana ada jejak energi Mas. Ada jejak rekaman energi yang tertinggal, ada energi yang ditanam. Nah itu jadi tergantung power si praktisinya, bagaimana cara dia menanam si energi tersebut di dalam. Jadi ada jejak energi yang dihidupkan, ada daya pesona yang diaktifkan di dalam, ada yang di-upgrade, ada yang diimplan. Tetapi untuk masyarakat awam itu kan nggak kelihatan. Tapi kalau kami praktisi bisa tahu nih, ini orang pakai susuk nih, bisa tahu. Bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Nah, misal ada orang lagi nyanyi, jarak saya misalnya masih pandang jelas, itu bisa kita lihat dia pasang susuk dan dari jarak jauh kalau iseng bisa juga kita buka tanpa menyentuh. Oh gitu. Bisa, asal power kita lebih tinggi daripada power yang masang susuknya. Berarti ini susuk itu kalau lebih ke arah pemikiran ya maksudnya. Ini yang dirubah itu persepsi orang atau persepsi yang dipasang? Keduanya, tergantung ketika praktisinya memberikan sugestinya. Nah, antara dua hal, makanya saya bilang tadi, kalau misalnya dia nggak ada power, dia memberikan sugesti. Sekuat apa sugesti si praktisi memberikan kepada klien, ya seperti matahari besok mesti terbit, ya kamu secantik itu. Nah kayak gitu. Nah tetapi kalau orang yang nggak pintar bersugesti, misal praktisinya, ya dia memakai kekuatan. Memang ada daya di dalam diri kita yang bisa kita aktifkan. Itu bisa dari jarak jauh, bisa dari jarak dekat. Jadi itu kita bisa meninggalkan jejak energi di klien itu. Dan itu bisa dikontrol dari jarak jauh. Bisa. Makanya kadang kan ada orang ini harus di top up lagi gitu. Iya. Itu bisa kita kontrol kayak wifi. Iya, kayak wifi. Jadi ada jejak energi yang kita tinggal di sana dengan memakai mata batin kita bisa lihat. Tapi kalau orang awam itu nggak bisa lihat, nggak bisa. Berarti memang keduanya benar ya, maksudnya selain ditanamkan sugesti dan emang ada energinya di Iya, situ. ada energi yang tertinggal di sana, ada rekam jejak energi di sana. Nah, susuk yang sering digunakan oleh orang tuh susuk apa gitu? Kebanyakan Madam yang paling ampuh tuh susuk Yang paling apa? ampuh. Nah, sebenarnya itu ya
Semua susuk ampuh sih ya Mas, tergantung praktisinya. Kan saya bilang tadi, karena ada sugesti dari praktisi dan ada kekuatan yang ditanamkan, ada jejak energi yang kita tinggalkan di sana. Nah, kalau misalnya ditanyakan kalau saat ini ya, kalau zaman dulu susuk yang paling ampuh itu zaman dulu itu tuh biasanya susuk yang pakai pesugihan dan bersekutu dengan roh-roh halus. Nah, itu ampuh banget Mas. Satu yang pertama. Tapi kalau zaman sekarang agak-agak sulit ya yang kayak gitu ya. Karena ritualnya juga sulit, nggak segampang yang dipikirkan orang gitu. Lebih sulit ritual pesugihan daripada orang ritual yang cari rezeki yang benar Mas sebenarnya. Nggak seperti yang dipikirkan orang gitu. Nggak segampang yang kita lihat di cerita-cerita, oh ntar naro ini, nanti setan cantiknya datang, oh ini, itu kan di film aja Mas. Nah yang kedua susuk yang paling ampuh itu ya yang pengalaman saya adalah susuk yang turun-temurun keilmuannya diturunkan. Jadi misalnya kayak saya, misal ada leluhur saya yang dulu punya keilmuan Mas, pengasihannya itu nurun ke darah, ke DNA. Tetapi terkadang tubuh kita di bumi yang sekarang itu gak bisa menerima susuk itu Mas. Makanya itu yang nantinya jadi sengkolo. Paham ya? Jadi sengkolo adalah bisa juga bagian dari ritual yang dilakukan oleh leluhur kita yang akhirnya turun ke kita, tapi gak cocok lagi nih Mas gitu. Gak cocok lagi nih di perangkat sekarang. Akhirnya itu yang gak match, tabrakan. Banyak akhirnya yang kadang lahirnya ya maaf gak normal, kadang idiot, kadang gak bisa ngomong, kadang otaknya gimana, macam-macam refleksinya di tubuh yang sekarang gitu. Atau kadang kalau cewek nanti suka kayak bau lawean lah, gak kawin-kawin lah, lahiran meninggal terus anaknya. Itu kadang berhubungan dengan keilmuan atau susuk yang dipakai oleh leluhur kita. Tapi itu sangat ampuh Mas kalau cocok. Nah kalau cocok Mas perhatikan orang-orang besar dari mulai Soeharto, Soekarno dan yang lain-lain, itu sebenarnya di DNA mereka udah ada memang pengasihan dari leluhur, udah ada gitu. Cuma bagaimana kita di dunia yang sekarang menata kembali gitu, kayak mengharmoniskan itu, bagaimana cara ritualnya kayak gitu. Berarti Madam memang fokus untuk masang nih ya. Kalau misalnya sekarang kan kita bertiga nih ngobrol nih. Madam fokus untuk masang, sedangkan Master Chi untuk pelepasannya, pembersihannya. Nah ada pertanyaan begini, maksudnya kenapa sih susuk itu ada yang gampang banget copot? Kayak macamnya pantangannya dijalanin nih, makan sate, mungkin dari tusuknya yang paling umum gitu. Ada nggak penjelasan untuk itu? Jadi gini, pada saat pertama kali masang susuk kan ada agreement, ada perjanjian. Kan itu sudah tersugesti, sudah tertinggal memorinya. Kalau kamu makan pisang atau sate nanti copot. Sebenarnya nggak gitu-gitu banget juga sih. Tapi kan sudah tertanam nih di alam bawah sadar. Nah kalau kebenaran pasang susuk di aku tuh nggak ada pantangannya Mas. Mau makan sate kek, mau makan pisang kek, mau bawa ke kamar mandi kek, susuk di aku tuh semua is okay, nggak ada pantangannya. Pantangannya cuma jangan nyakitin orang. Nah pertanyaan tadi adalah kenapa ada di susuk ada yang gampang lepas, ada yang nggak. Tergantung power praktisinya dan bagaimana cara menerapkan energi itu di tubuh si kliennya, itu sih. Oke, menarik. Nah untuk Master Chi sendiri nih yang suka untuk membantu orang pembersihan ya, istilahnya pelepasan susuk itu sendiri gitu. Gimana sih? Sulit nggak sebenarnya untuk melakukan itu? Dibilang sulit sih susah-susah gampang lah. Berarti ada kasus yang gampang, ada kasus yang susah. Iya. Yang gampang seperti apa? Yang susah seperti apa? Yang gampang ya seperti tergantung pasang susuknya sama siapa. Iya betul. Powernya kan. Powernya itu gitu loh. Kalau powernya cuma kecil ya gampang gitu loh. Tinggal ritual 1 kali selesai gitu. Cuma kadang-kadang saya dapatnya itu yang susah itu. Jadi mau sampai 3-4 kali. Makanya kadang-kadang saya pun bisa jatuh sakit gara-gara itu. Dan yang saya mau tahu nih untuk pengalamannya Master Chi nih,
ketika benda itu keluar gitu dari dalam tubuh, ada bentuk bendanya. Kadang dia ada berbentuk benda, Heeh. kadang tidak. Dia keluar dari pori-pori, keringat atau dari apa gitu. Pernah ada keluar dari benda, dia seperti tulang. Gitu. Tulang. Iya, tapi pas kita udah hilang. Oh, jadi kita nggak fokus sedikit tuh benda hilang gitu. Iya. Hilang sendiri. Berarti benar-benar gaib ya. Iya. Mistis Goib. gitu. Iya. Karena kan menariknya nih dari Master Chi sendiri basicnya ini pengobatan Akupuntur. alternatif akupuntur gitu. Itu kan memang diakui secara medis gitu ya. Iya. Kenapa bisa nyemplung tahu-tahu ke Non medis. non medis? Mm-mm. Ada nggak cerita di balik itu? Ya sebenarnya sih saya mengobati orang stroke, saraf kejepit gitu ya. Cuma kebetulan ada yang datang yang kemarin itu yang koma 2 minggu gitu kan. Saya coba ritual gitu untuk dia gitu. Ternyata selama 2-3 hari diritualin dia bangun dan beraktivitas seperti semula lagi gitu. Itu berarti komanya nggak ada sebab ya awalnya? Awalnya tidak ada sebab apa-apa, Serangan goib. serangan goib itu. Dan apa yang keluar dari tubuhnya ketika Master Chi melakukan ritual gitu? Ya seperti asap gitu. Iya. Jadi mereka itu tiba-tiba aja pingsan, koma gitu. Saya juga kaget juga ya lihatnya kok tiba-tiba koma begini 2 minggu loh. Jadi saya juga coba ritual dia bagaimana supaya dia bisa beraktivitas kembali gitu. Ternyata dalam 2-3 hari itu saya ritual dia bangun bisa. Berarti memang Master Chi ini kebanyakan untuk membantu orang ya awalnya gitu ya. Iya, saya membantu orang. Sebenarnya saya mengobati kayak stroke gitu ya, saraf kejepit. Bagi saya itu bantu orang, bagi yang tidak punya biaya, uang kayak sosial lah buat mereka gitu. Jadi awalnya seperti itu. Iya. Gitu. Oke. Nah, Master Chi kalau balik lagi ke Madam nih ketika masang susuk itu kan pasti ada medianya ya. Iya, ada media. Kalau boleh tahu Madam tuh punya medianya seperti apa susuknya? Kalau sekarang sih karena memang aku udah nggak pakai susuk yang menyakiti, jadi susuk emas itu kan sudah kita kampers menjadi serbuk ya kan sekarang. Lebih banyak ke media susuknya itu kita pakai berlian sih Mas, tapi berliannya nggak dimakan. Lebih kayak dibuat di gini, di cincin, di leontin kayak gitu. Lebih di benda sih saya sekarang memakai karena jadi tidak di berliannya. Kalau dulu kan kita masukkan ke tubuh, sekarang lebih kita pakai di benda yang dipakai orangnya, lebih ke gitu sih. Berarti susuk-susuk yang berbentuk jarum emas ini Madam sudah mulai tidak pakai? Iya, sudah mulai tidak pakai karena yang jarum yang susuk emas juga sekarang kan sudah kita olah menjadi kayak serbuk. Jadi lebih diminta, jadi kita minta kepada pengrajinnya agar dibuat kayak serbuk aja deh, jadi bisa masuk pori-pori. Kalau misalnya kita tusuk kan suka nyakitin Mas, lebih nyakitin. Gimana kalau ceritanya nih yang datang ke Madam pasiennya itu lebih percaya jarum susuk itu? Bisa, tapi kan biasanya saya pakai hipnosis supaya dia nggak terasa. Oke. Iya, jadi biasa kita kalau dulu kan nggak pakai hipnosis kan orang yang kesakitan. Jadi sekarang kita hipnosis beberapa menit biar rileks, sudah tinggal masukin gitu. Tergantung orderan sih kebutuhan klien. Tapi biasanya kita kasih advice dulu kayak edukasi. Ada loh ini yang lebih baik gitu. Kita ada juga susuk kantil kan ada. Biar ya pasangan terkantil-kantil Mas. Ini pakai susuk kantil. Itu apa dimakan? Aman karena kantil itu sendiri kan bunga cempaka mengandung antioksidan. Sebenarnya itu kantil itu termasuk salah satu tumbuhan dari leluhur kita yang punya karomah, punya hodam, punya penjaga dan punya ruh. Selain jeruk gitu. purut, kantil, melati, itu termasuk bunga-bunga yang mempunyai ruh. Ada ruhnya, ada yang ngejaganya gitu. Kalau zaman dulu orang kalau misalnya mau buat susuk, nggak kita beli yang di pasar itu Mas kalau untuk susuknya. Beda. Iya, jadi yang ditanam pada saat memetiknya ada mantranya, ada mantra khususnya gitu.
Tapi sebenarnya saya lebih penasaran ke pemasangan jarum itu sih, Ya, jarum kalau susuk jarum, emas itu. Biasanya seperti apa sih Madam kalau dulu gitu ya? iya. Requestnya itu jarum emas itu, pemasangannya itu langsung ke bagian yang dituju atau apa gitu? Kalau saya biasanya kalau pemasangan piramid sih, misalnya kalau untuk pancaran aura kan lebih di sini kita tuh satu. Tapi biasanya saya suka pakai piramid 3 ya, 1, 2, 3 gitu. Jadi ini 3 ini sebenarnya itu udah mencakup sampai ke bawah sih gitu. Jadi ada juga yang pemasangan sampai ke kemaluan gitu kan. Saya jarang sih, walau saya praktisi wanita, jarang make sampai yang kayak area sensitif, enggak, karena 3 itu aja udah is okay, udah all the best. Udah cukup ketika energinya juga Cukup, lumayan yang besar gitu penting ya. si klien itu mengerti tata cara ketika ada energi yang dimasukkan ke tubuhnya, apa yang dia harus lakukan dan tidak lakukan itu sih. Nah pertanyaannya tuh ada nggak sih standarnya untuk pasang susuk itu harus berapa minimal agar menarik, ataupun satu aja cukup atau gimana sih Madam? Ada nggak standar itunya? Kalau saya sih biasanya kalau 1 cukup, tapi ya buat power bagus 3 kayak gitu. Tapi tergantung kebutuhan. Kalau misal dia wanita malam butuhnya berapa. Kalau misalnya dia seorang pejabat, nah kan lain lagi tuh susuknya Mas gitu. Jadi tergantung kebutuhan untuk apa dulu gitu. Jadi kita harganya juga tergantung kebutuhan untuk apa dulu gitu. Oh berarti emang bervariasi ya? Iya, misal si kliennya pengen dapat 1 mobil Alphard dari tamunya misalnya, ya kan nggak mungkin susuknya murah. Pasti kan ada, karena di situ nggak hanya susuk yang berperan, pasti ada energi kita yang tertanam di diri si kliennya untuk menarik rezeki dari mana saja gitu. Jadi susuk itu kan hanya satu media, tapi secara masyarakat awam yang tidak tahu, ada energi yang kita tinggalkan di situ Mas gitu, ada jejak energi kita gitu. Jadi susuk ini hanya sebagai amplifier lah gitu, jadi buat untuk mengaktifkan aja gitu. Booster lah ya mungkin. Iya, membooster saja. Sebenarnya ada energi-energi lain juga yang harus kita pasang di sana gitu. Oke, Madam boleh ngebahas susuk ke ini nggak? Maksudnya nih ada statement soalnya ketika memasukkan susuk berarti kan memasukkan satu benda ke kulit, dan kalau secara medisnya itu Nggak bisa boleh. dideteksi nggak boleh, Iya, karena iya, akan nggak bisa boleh. busuk lah apa segala macam. Atau mungkin kenapa jadinya cantik tuh karena mungkin sel darah putih selalu ngelawan tuh di situ, jadi kelihatannya cerah terus kayak gitu. Nah, Madam punya nggak statement soal itu gimana menurut Madam? Sebenarnya itu bisa benar, bisa enggak. Kalau secara medis, kalau misalnya tidak ada doa-doa dan mantra ketika pemasangan itu, ya nggak mungkin secerah itu juga. Mungkin cerah hanya untuk ya cerah-cerah aja. Tapi kalau untuk apakah misalnya dimasukkan tanpa doa itu cerah, dia bisa menarik pria yang dia mau. Dia bisa menundukkan misalnya bosnya, dia bisa narik rezeki, kan nggak juga gitu. Jadi kalau secara medis memang benar sesuatu benda itu nggak boleh dimasukkan ke dalam, karena kan bisa menyumbat peredaran darah juga itu. Tapi kalau misalnya kita katanya misalnya, oh berarti kan kalau nggak pakai doa-doa nih dimasukkan aja udah pasti cerah kok, ya kan? Karena ada sel darah putih. Ya itu hanya cerah biasa. Nah kalau misalnya dipakein mantra, ritual sama doa, ya lain lagi ceritanya gitu loh Mas. Jadi kan emang susuk itu bermacam-macam ya Madam, setahu saya juga begitu. Ada yang di tangan, mungkin dia pekerjaannya pelukis gitu, jadi pekerjaannya bagus, ataupun ya orang dulu apalagi paling sering tuh ya, maksudnya di bagian-bagian tubuh tertentu. Dan katanya ketika mau meninggal itu susah. Iya betul. Menurut Madam gimana? Jadi begini Mas, mungkin kalau untuk keyakinan-keyakinan tertentu kan nggak boleh, karena ketika meninggal nanti dia nggak bisa. Makanya sekarang lebih banyak kita sarankan susuk itu tidak dimasukkan ke badan. Kayak saya bilang tadi, kalau misal pasang berlian kita udah nggak masang ke wajah, lebih kayak ke perangkat yang dia pakai kayak gitu. Kalau misalnya susuk jarum sudah kita pakai yang bagian serbuk. Jadi mulai perlahan-perlahan kita memakai susuk-susuk yang memang tidak melawan
keyakinan tertentu gitulah. Supaya si pemakainya juga nanti pada saat wafat tidak ada apa ya sebab akibatnya residunya gitulah, aman lah gitu. Lebih kita udah arahin ke arah-arah situ. Makanya sekarang kita sudah jarang pakai susuk jarum-jarum emasnya itu. Tapi kalau ada klien yang memang ngotot ya mau gimana, maunya kayak gitu. Tapi biasanya nanti kita kasih tahu kalau sakit, kalau gimana lakukan treatment ini gitu supaya keluar gitu. Biasanya suka dikasih tahu sih. Dan ada juga cerita nih di luar sana tuh ketika masang susuk, energinya tuh nggak bisa beresonansi dengan baik dengan energi kita sendiri, yang akhirnya tuh pemiliknya bahkan bisa mengendalikan hidupnya tuh dari susuk itu sendiri. Madam gimana melihat statement itu gitu? Jadi begini, susuk adalah sesuatu energi yang berupa benda yang dimanifestasikan dimasukkan ke dalam tubuh. Berarti kan saya bilang tadi ada jejak energi di sana. Nah, apabila si susuk ini lama kelamaan, misalnya kan ada nggak susuk yang bisa sampai membawa kematian misal ya, bisa ada aja gitu. Itu sama kayak pertanyaan Mas Oi tadi. Jadi artinya adalah kenapa bisa susuk itu bisa membawa ke kematian gitu. Pasti kan pemirsa waduh takut nih masang susuk gitu ya. Nggak cocok lah kan berarti kan. Sebenarnya bukan nggak cocok, tetapi adalah ketika si energi yang diimplan atau si energi tadi yang kita titipkan di si klien ini itu lebih kuat mempengaruhi daripada si klien. Jadi si klien ini dikendalikan oleh susuk yang ada di dalam dirinya. Contoh, kalau orang pakai keilmuan jaran goyang misal, nggak kuat mengendalikan, akhirnya dia harus mencari wanita atau pria untuk berhubungan nafsu lagi. Kenapa? Karena sudah dikendalikan oleh si entitas yang ada di dalam tubuhnya. Nah sama kayak susuk. Susuk juga kan sebenarnya walaupun yang dimasukin itu adalah mungkin berlian, mungkin jarum, tetapi kalau yang saya implan ke dalam berlian atau jarum itu adalah makhluk goib, nah akhirnya si makhluk goib inilah yang mengendalikan si klien itu. Nah makanya kalau pasang susuk itu kan harus, kadang customer itu kan gak hati-hati, yang dimasukkan ke saya ini apa, kan dia gak bertanya. Ya udah tinggal dipasangin. Nah kenapa berlian atau emas itu paling gampang untuk dimasukin oleh roh? Karena memang proses daripada alam ketika dari ketiadaan menjadi berlian, menjadi emas di dalam tanah, itu kan butuh waktu ratusan tahun. Jadi dia bisa menyimpan energi mas. Si berlian, si ini bisa nyimpan, dia bisa menyimpan roh-roh halus. Ini kayak benda-benda emas ini, berlian itu bisa menyimpan roh halus. Dia bisa hidup di dalam, itu rumahnya. Nah jadi ketika kita masukkan berlian atau siapa tadi, si susuk tadi itu, nah misalnya ada pasien datang, saya masukkan berlian. Nah sebenarnya berlian ini hanya rumahnya, medianya. Tetapi di dalam berlian ini saya masukkan makhluk goib, kan bisa aja. Nah si makhluk goib inilah yang mengendalikan si klien itu. Nah kalau misalnya udah sampai parah, bisa berujung sampai ke kematian. Tapi dia nggak langsung mati, tapi sakit-sakit dulu non medis menjadi medis atau dari medis ke non medis gitu. Berarti memang dalam koridor susuk ini sendiri, Mang susuk tuh berarti ada pembersihannya ya? Ada. Nah kenapa saya kalau untuk pembersihan kerjasama dengan Master Chi, kenapa? Karena sebenarnya kalau kita memakai energi kita sendiri, pembersihan itu agak lama mas, lama dia. Jadi kalau memakai cara tusuk jarum, dan dia ada tusuk jarumnya kayak jarum emas gitu khusus yang untuk pembersihan itu, biasanya kan ada titik-titik daripada meridian di tubuh kita yang itu tempat bersembunyinya si makhluk goib itu gitu. Oh jadi dibantu dengan pengetahuan lain gitu. Iya gitu. Jadi dengan si tusuk yang udah diritualkan tadi, nah itu kerak-kerak energi yang udah menumpuk itu sebenarnya itu kan ada makhluk goib di dalam darah aliran chi kita yang tersumbat. Nah kalau saya mencari dengan mata batin di sini, kan saya nggak bisa notoknya untuk keluar kelamaan. Misal salah contoh mas nih, saya mau bersihkan nih bekas-bekas susuk atau bekas keilmuan lah misal ya. Nah, tapi
Saya pakai batin udah tahu nih, oh Mas Oik di sini. Saya kan nggak punya keilmuan untuk menotok itu, paling saya bisa memakai super conscious healing, tapi kurang kekuatan saya, capek energi saya. Jadi dengan bantuan Master B, mereka ada jarum mas punya yang sudah diritualkan, itu bisa ditusuk Ditusuk sesuai titiknya. titik gitu. tertentu yang sudah memang kita sepakati di sini dan nanti sesudah itu ditaruh bisa sampai ya kira-kira sejam dibiarin jarumnya. Nanti jarumnya jalan sendiri Mas, goyang sendiri, bukan masuk ke dalam ya, tapi dia goyang. Nah, jadi pembuluh kapiler kita, endapan-endapan daripada energi negatif itu bisa distimulasi, bisa dihancurkan. Nah itu, karena sebenarnya kayak stroke, saraf kejepit, kadang-kadang memang itu medis, tapi kalau misalnya kita lihat mata batin itu kadang belum tentu medis Mas. Ada energi-energi negatif yang sudah di sana mengumpul, mengerak. Contohnya saya, leher saya kan ada 3 bulan nih kaku, nggak bisa nyetir. Itu sudah dicek semua, saya normal, darah tinggi, kolesterol semua normal. Tapi saya nggak bisa nyetir karena kan langsung tegang. Ternyata di situ saya kena serangan. Dari? Ya kita kan kayak gini kan ada-ada aja kena serangan-serangan dari orang, walaupun yang menyerang saya tahu, tapi kan saya tipe ya udah biarkan aja, biar alam yang bekerja, nggak perlu kita balas. Jadi saya memakai teknik akupuntur daripada Master Chi. Nah ditusuk di sini di beberapa itu selama sejam lebih. Cuma 1 kali terapi ya, 1 kali terapi saya udah bisa nyetir lagi. Nah menarik nih buat Master Chi sendiri nih, kalau boleh tahu, yang kita tahu semua kan metode akupuntur ya memang pakai titik dan jarum gitu. Bedanya apa nih dengan metode Master Chi untuk menyembuhkan, mengeluarkan susuk itu ataupun hal-hal yang non medis lah? Ya, karena jarumnya itu kita sudah ritualkan dulu. Ritualkannya kalau boleh tahu seperti apa? Apa Boleh gimana nggak gitu? dituangkan? Ya, kita ritualkan secara kita doakan dulu. Kita letak di satu tempat yang khusus lah gitu. Jadi baru kita iniin. Berarti tapi memang secara selain diritualkan atau didoakan gitu sendiri, intinya yang terjadi di situ Master Chi menggunakan ilmu akupuntur itu sendiri ya untuk Basicnya. basicnya Iya, gitu. basicnya. Dan yang terjadi sehabis itu gitu keluar sendiri atau gimana maksudnya? Dia akan keluar sendiri penyakitnya. Karena dan dia akan keluar dari pori-pori itu sendiri. Seperti nanti berbentuk keringat atau berbentuk kayak butiran-butiran gitu. Oh gitu. Kayak garam-garam gitu. Kayak garam gitu. Nah Master Chi ada nggak sih pengalaman yang berbau mistis lah ketika untuk membersihkan seseorang gitu saat itu gitu, untuk mengeluarkan susuk atau apa? Ada nggak cerita tentang yang agak mistis gitu, yang paling aneh lah gitu? Kalau aneh boleh nggak? Boleh. Aku pas waktu dibersihkan aku kena serangan, aku buang angin bau banget ya. Oh iya betul. Iya. Dan dia buang angin juga bau banget. Jadi ternyata setiap dia nerapi orang yang kena santet, itu ternyata si klien itu mengeluarkannya melalui buang angin dan baunya tuh kayak telur busuk, dan dia juga buang angin juga, jadi kayak energinya nyamber ke dia juga ternyata. Itu yang aneh. Kalau yang serem ada lagi tuh dia yang koma. Iya, yang koma itu yang saya baru koma 2 minggu. Saya ritual beberapa hari ya sampai masuk ke rumah sakit dianya. Terus saya ritual beberapa kali, akhirnya dia bangun dan bisa beraktivitas kembali gitu. Yang Madam lihat ketika Master Chi terapi itu gitu, itu apa Madam? Kalau yang saya lihat ya sebenarnya Nolowitz memang ilmu daripada kayak kebatinan itu kalau dicampur dengan ini kan ilmu tradisi ya. Sebenarnya susuk itu berasal dari akupuntur loh Mas awalnya. Jadi zaman dulu pada masyarakat Cina ya dulu kan kalau orang mau cantik dipakailah akupuntur susuk, pakai jarum, tapi jarumnya itu cuma 1 gitu. Jadi awal dari
mula susuk itu sebenarnya susuk kan sebuah benda yang dimasukkan. Itu dari tradisi Cina sebenarnya. Jadi kayak yang saya lihat ketika Master Chi itu menerapi saya dan beberapa teman saya gitu yang kena serangan-serangan gitu. Kalau yang saya lihat ya, karena Nolowitz memang ketika menusukkan jarum itu tepat di titik-titik meridian dan juga memang ada bacaan tertentu secara Chinese mereka lah ya, doanya, ritualnya itu menstimulasi aliran daripada darah kita, panas kan. Nah itu penyakit itu keluar. Saya sih bisa ngerasa kayak apa ya, kayak ada energi yang kayak saya sendawa gitu, sendawa buang angin sendawa, tapi baunya minta ampun. Jadi saya ngerasa teknik ini match itu maksudnya bisa gitu. Jadi kita nggak hanya energi. Nah kalau selama ini kan banyak kita memakai kayak pembersihan healing kan Mas. Nah healing, nah bagus juga, healing bagus. Tapi kekuatannya kalau menurut aku kurang kuat karena kan masuknya ke sugesti. Sugesti. Nah kalau misalnya ruatan, melukat ataupun disiram air itu kan tradisi DNA kita. Jadi kalau kita memakai, misalnya ada orang datang ke saya pasang susuk udah lama, ya kan rezeki jadi terhambat karena kalau susuk-susuk yang udah lama nggak dikeluarkan itu kan programming lama Mas, kayak kita ngedownload nggak jadi, ngedownload nih Mas nggak jadi, ya kan setengah nih, hang kan. Nah jadi kehidupan orang susah rezekinya kadang-kadang gitu, dia masang susuk di mana nggak dipelihara susuknya, nggak di maintenance, hang. Nah datang ke kita, nanti biasanya saya bersihkan dulu, baru nanti terakhir dibantu sama Mr. Chi buat untuk membersihkan di mana yang memang dia sudah tahu nih titiknya. Nanti finishingnya baru kita mandikan gitu Mas. Jadi include gitu, biasanya kayak gitu. Jadi metode-metode yang dipakai Madam Louise nih kolaborasi lah ya bisa dibilang. Iya, gitu. kolaborasi. Nah gimana ceritanya kalau ada seseorang nih yang punya susuk atau kena energi negatif, ya kan? Terus dia dibiarkan lama tuh di dalam tubuh gitu, dalam jangka panjang. Apakah itu akan berpengaruh pada tubuhnya sendiri atau emosinya atau kehidupannya? Kepada semuanya, karena itu ada Semua jejak, aspek iya berarti. aspek. Karena ada jejak, bahkan itu berpengaruh ke seksualitas juga, hubungan relationship. Gimana caranya orang itu sadar ketika kok nggak bener nih kayaknya gitu? Ya biasanya kalau kehidupannya udah kepentok kemana-mana baru nyadar tuh biasanya. Misalnya kok nyari duit kok sulit nih, Iya. kawin-kawin cerai nih, gitu. Betul, Atau betul. kok mentok sana mentok sini, baru nyadar oh dulu pernah aku pasang nih. Atau kadang-kadang ketika Master Chi lagi akupuntur orang kan nggak ngaku ya kalau misalnya dia pasang itu Iya. dia kerasa juga. Iya. Oh, awalnya terasa. kayak gitu ya? Iya, mungkin? kerasa Kerasa juga. banget. Kan susah di ini, Susah ditusuk. susah ditusuknya. Kadang-kadang saya bilang kodamnya kok Kok ya, nahan ya. ini dulu katanya, keluarin dulu, santai dulu gitu. sering begitu. Susah sampai bengkok Bengkok-bengkok, itunya, jarumnya saya. jarumnya gitu. Oh iya. Jadi biasanya kayak gitu stimulasi dulu kan, ngobrol-ngobrol dulu, healing tipis-tipis dulu Mas gitu. Nah kita tahu pernah masang susuk nggak, baru dia ngaku gitu. Ataupun ketika Master Chi nusuk, tiba-tiba misalnya dia merasa tiba-tiba misalnya tangannya sakit, badannya sakit, itu biasanya orangnya ada energi negatif ya Ci. Iya, energi negatifnya. Jadi kayak kontak body gitu. Kontak ke kita gitu. Gitu. Kan saya suka lihat tuh misalnya gini, dia bilang ini kayaknya dia ada kena negatif sini, kenapa kok dada aku sakit sebelah kiri gitu. Oh ada sinyalnya ya. Ada sinyal. Sebagai seorang terapinya gitu, Iya. ataupun yang ngobatin pasti Iya, kayak gitu. jadi misalnya perutnya nih, baru dia bilang pernah masang susuk ya, tapi udah lama, ya kan? Nah, masternya nanya, udah lama di mana di sini? Ya udahlah, sekalian diberesin lah, diberesin lah semua gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, Madam berarti bisa masang susuk, sedangkan Master Chi buat Melepaskan. melepaskan. Boleh tahu nggak maharnya itu berapa? Biar sobat-sobat Ayo, Kumis tahu Cici nih, kira-kira itu mahar apa? Cici pelepasan susuk gimana? Kalau Iya, boleh. sehari-hari maksudnya mahar normalnya itu kalau medis segini, non medis segini gitu. Ya, boleh Ya. dikasih tahu kisarannya aja mungkin. Kisaran-kisarannya boleh nggak? Ya, itu tergantung apanya gitu loh, tergantung kasusnya gitu. Bisa kalau bisa di bawah 1 juta, bisa di atas 1 juta gitu. Oh berarti memang
ngelihat dulu ya, Iya. separah apa nih. Iya. Kita nggak Biasanya bisa kalau bilang medis di bawah 1 jutaan sih kalau medis, karena dia ada programming sih Mas. Jadi dia misalnya programming 4 kali dateng, visit home apa klien yang datang, karena kan dia ini juga kan akupuntur saraf kejepit sama stroke. sama stroke. Tapi biasanya stroke-struknya itu yang datang selalu yang serangan-serangan goib kayak gitu. Kebanyakan. Iya, di medis normal-normal aja gitu. Oke. Nah kalau Madam untuk pemasangan susuk itu kisarannya berapa Madam kalau boleh tahu? Boleh nggak Pak? Sebenarnya kalau pemasangan susuk di aku tuh tergantung kebutuhan sih Mas. Tergantung kebutuhan lagi. Iya, kayak tadi untuk misalnya dia pasang susuk itu pengen mendapatkan nilai seberapa. Ya udah tinggal hitung aja, kalau misalnya kamu pengen dapat nilai segini. How much you pay me? Ya kan, berapa kamu bisa berbagi dengan saya? Karena itu pertukaran energi gitu. Nah kalau untuk buka aura kita sih nggak terlalu mahal-mahal karena banyak juga kita pelayanan ya. Tapi kalau susuk ini kan lebih kayak ke arah orang mencari duit kan Mas. Jadi artinya itu kita tos-tosan. Kamu pengen dapat sesuatu harganya segini. Nah pertukaran energinya berapa yang Anda bisa bayarkan kepada saya, kan itu pertukaran energinya di situ. Lebih kayak ke situ sih. Jadi nggak semua sama, setiap klien pasti berbeda-beda itu maharnya. Saya nanya dulu nih kebutuhannya apa gitu. Ada nggak sih orang yang kayak datang ke Madam nih, sebenarnya dia nggak percaya nih soal susuk, tapi karena tertarik, coba Madam pasangin gitu, terus akhirnya pasang gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Biasanya kalau datang itu nggak percaya, kita cari kepercayaan dia lewat mana. Makanya saya bilang keilmuan itu harus tersugesti dulu pertama. Kedua, memori DNA-nya mengenal akan energi itu. Contoh kayak saya Cibi, saya kasih misalnya satu ritual yang tidak keyakinannya ya nggak bisa juga. Nggak bisa jalan ya? Iya, jalan-jalan di permukaan. Tapi secara kosmik alam itu nggak akan jalan, kan jagat gede dan jagat cilik ini kan harus kohiren, harus nyambung kan gitu. Jadi harus selaras. Selaras. Misal kalau saya Muslim, misalnya dikasih kayak misalnya upacara Tionghoa gitu kan, nggak nyambung juga. DNA saya kan nggak mengenal itu gitu. Oh gitu. Iya kan leluhur saya kan misalnya saya kan campuran ya kan, ada Sumateranya, ada Balinya, ada Belandanya. Tapi karena mungkin saya ada darah Belanda, saya banyak knowledge pengetahuan puter giling model dari Eropa, kayak essential oil model dari Eropa. Jadi nggak dipungkiri DNA kita mengenal juga gitu. Jadi biasanya kalau kayak pertanyaan Mas Oi itu, saya nggak memaksakan dia memakai susuk, cuma saya tanya dulu, kamu percayanya apa? Misal dia bilang, aku lebih percaya udah pengasihan aja, yang penting ada klien saya tuh, yang penting transfer energi. Ya udah, saya ikutin aja. Suruh dia duduk, saya transfer energi gitu. Padahal pada saat klien itu datang sebenarnya energi kita itu belum full ngedompleng. Nah sesudah dia pulang nanti ada ritual khusus, baru kita secara astral itu kita salurkan lagi. Tapi pada saat dia datang dia trust dulu dong, wah udah ditransfer nih energinya gitu. Oke, Madam. Iya. Nah sekarang kita masuk ke segmen batas nalar ya, yaitu berisi DM-DM dari Sobat Kumis. Salah satunya dari Mustopa 55. Madam boleh dijawab ya maksudnya? Boleh. Bukankah semua yang terjadi sudah ketentuan Tuhan atau takdir? Di mana letak susuk itu bekerja? Dan kalau boleh ditambahkan nih, apakah hasilnya akan sama ketika kita cuman berdoa tidak pakai susuk dengan pakai susuk? Oke, kalau untuk pertanyaan ini, siapa tadi namanya? Mustopa 55. Mustopa 55 itu kayaknya saya harus pakai analogi. Jadi supaya nanti apa yang saya maksudkan gak gagal paham sama orang. Iya. Jadi kita pakai pertanyaan biasanya nih kita ambil juga yang agak sensitif gitu. Jadi kan ini kita analoginya kayak misalnya begini. Jadi katakanlah kayak tadi Tuhan sudah kasih takdir seseorang. Benar. Ya kan? Kan kita bisa debat adu argumen, wah takdir nggak bisa dirubah gini. Jadi kita nggak usah pakai konsep itu. Kita bikin gini aja lah.
Misal saya seorang Madam Louis ditakdirkan ke dunia dulu kondisi dalam keadaan bangkrut. Analoginya saya aja. Oke. Bangkrut, nggak ada support sistem keluarga karena usia 30 tahun suami saya meninggal, ibu bapak saya udah meninggal, dan nggak ada support sistem keluarga. Nah, otomatis pada kondisi itu saya kalau misalnya merasa sudah takdirnya kan, berarti hidup saya segitu-segitu aja. Akhirnya saya mencari pengetahuan, saya mencari kayak model pengasihan. Tapi pengasihan yang saya cari itu adalah tidak berupa kayak susuk benda yang dimasukkan. Tetapi saya mencari guru-guru yang bisa mentransfer saya sebuah keilmuan, sebuah kecerdasan, sebuah pengetahuan bagaimana merubah itu. Itu sebenarnya bagian daripada susuk juga, cuma bedanya kan susuk di pengasihan. Saya cari satu keilmuan mengenai pengasihan, saya terapkan ke badan saya. Cuma yang saya pakai di sana adalah bukan pengasihan sebuah benda yang dimasukkan, tetapi saya mengaktifkan adidaya yang ada di dalam diri saya. Karena menurut aku salah satu susuk yang paling mantap adalah bagaimana kita bisa bersinergi dengan sedulur papat kita. Itu susuk udah paling ampuh itu, Mas. Kita bisa menjadi Tuhan kecil ya. Kita bisa menjadi Tuhan kecil di dalam diri kita gitu. Artinya kita bisa meng-grand design, kita bisa merubah ya, dalam merubah tanda kutip destiny kita, nasib kita yang tadinya mungkin misalnya sayanya hanya seorang Madam Louis yang ya seorang yang biasa-biasa kan, saya cuma pegawai salon dulu. Tapi ketika saya bisa mengaktifkan adidaya di dalam diri saya dengan memakai susuk pengasihan, jadilah saya yang Madam Louis sekarang. Nah, paham ya analoginya? Artinya apakah berbeda kita memakai susuk dan enggak tergantung daripada atensi kita ketika kita berguru pada siapa, ketika kita memasang susuknya kepada siapa, dan tergantung daripada powernya gitu loh, Mas. Karena sebenarnya semua orang yang masang susuk itu bagus, tapi kadang klien itu tidak mengikuti rundown yang dikasih oleh praktisinya. Sebenarnya kalau memasang susuk itu dipuasain, cuma kadang klien kan nggak mau puasa. Nah, karena kan pengasihan yang paling alami susuk adalah membangkitkan adidaya di dalam diri kita berupa sedulur papat. Tapi kalau desain sedulur papat itu adalah alpatar. Jadi 4 kan, sedulurnya 4. Alpatar kita api, angin, air, udara. Nah, diri kita sendiri kan pancer. Kalau desain diri kita ether. Jadi ether itu kan kita bisa kayak membangkitkan apa aja di dunia ini. Jadi contoh, saya jadi pinter nih, bisa bikin susuk, bisa ngobatin orang, bisa apa aja. Itu dari mana? Berarti saya bukan, nanti kalau saya bilang merubah takdir kan bisa berlawanan nih sama Aude. Tetapi saya berhasil saya berhasil lepas daripada penjara pikiran saya gitu. Nah, jadi jangan kita pakai kata-kata takdir, nanti kita akan bentrok. Tapi coba kalau kita pakai perangkat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya kita bisa upgrade. Sebenarnya sudah lengkap. Nah, udah lengkap. Tapi bagaimana adidaya pakainya. ini, potensinya ini kita aktifkan? Datanglah ke Madam Louis. Nah, itu Mas. Madam, buat pesan-pesan terakhir Sobat Kumis atau dari Master Ci ada secara gantian boleh. Master Ci apa pesan-pesannya kepada Sobat Kumis di rumah Sobat mungkin Kumis di rumah, tentang mungkin pembersihan susuk. Siapa tahu kamu ada pesan kepada orang-orang yang pengen terapi kepada kamu. Ya, kepada teman-teman yang ada di Mana saja. ya, bagi yang punya penyakit stroke ataupun saraf Serangan kejepit, goib. serangan goib ya, santet ataupun Boleh menghubungi. membersihkan susuk ya, bisa datang ke rumah aurah Madam Louis. Kita ada di sana. Terima kasih. Oke, kalau dari Madam Louis sendiri Kalau nih dari yang Madam- sering ngasih pesan-pesan buat Sobat Kumis apa kira-kira kali ini gitu. Pesan-pesan kalau hari ini pesannya sih, saya hari ini khusus mengucapkan terima kasih Mas buat Kupas Mistis Transvision, karena saya bisa besar berkat sering tampil di Kupas Mistis Transvision. Jadi pesan-pesannya terima kasih buat
penonton-penonton Transvision, kru-krunya juga gitu. Hari ini nggak ada pesannya khusus berterima kasih aja karena saya bisa sampai di posisi ini berkat sering tampil di Kupas Mistis Transvision. Oke, baik. Demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Madam Louis dan Master Chi. Semoga ada pelajaran dan pengetahuan yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi terima kasih Madam Louis, Master Chi udah mampir ke Kumis. Kapan-kapan mampir lagi bisa ngobrol lebih banyak. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Iya. Dan terus update Kumis Kupas Mistis di YouTube Dulan Transvision atau Transvision Official karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis. Aduh, seru.